Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebenarnya masih ada materi asesmen tadi Bapak Ibu. Tapi karena diskusi kita menarik, saya lebih senang seperti itu sebenarnya. Dari awal tadi langsung diskusi lebih nyaman gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini Bapak Ibu minta waktu 10-15 menit ke depan, tergantung nanti kalau mau tanya jawab bisa lebih banyak. Saya ingin berbagi praktek baik Bapak Ibu. Tahun kemarin saya ikut apresiasi GTK mengenai asesmen pembelajaran. Saya ingin coba bagaimana apa yang saya lakukan terkait asesmen pembelajaran. Memang mungkin nanti kalau lihat, saatnya ribetnya Pak. Memang awalnya ribet Bapak Ibu. Tapi kalau sudah punya bahannya, tinggal kita copy, edit sedikit, insya Allah lebih mudah kita melakukan pembelajaran berikutnya. Hanya membuat awalnya saja yang terkesan ribet. Tapi kalau udah biasa, lebih enak lagi Bapak Ibu. Nah, mengenai asesmen pembelajaran, saya tidak akan menjelaskan semuanya Bapak Ibu. Poin pentingnya saja. Ini judul saya kemarin, ada peri petir guna meningkatkan pencapaian belajar murid. Bapak Ibu, sebenarnya di video dan artikel itu saya nomor 1 kemarin, cuman kalah di produknya. Dan saat wawancara waktu saya terlalu kurang ya, karena memang tidak sempat kemarin mencoba dulu wawancaranya presentasinya, jadi kenanya di sana. Bapak Ibu, ini latar belakang yang saya angkat kenapa saya melakukan asesmen. Pertama, bahwa siswa itu motivasinya masih cukup rendah kalau asesmen itu dilakukan hanya oleh guru, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian masih beberapa miskonsepsi saya sendiri bahkan sebelum menulis ini, bahwa asesmen itu yang hanya untuk menghasilkan nilai. Fokus ke hasil belajar siswa. Padahal asesmen tidak hanya fokus pada hasil belajar siswa. Prosesnya itu yang paling penting. Ya. Saya dulu asesmen pokoknya sumatif aja gitu. Atau dan sambil praktek lah, kalau kejuruan itu pasti sambil praktek mengambil nilai prakteknya. Kemudian terakhir, siswa itu terlalu memusatkan perhatian untuk mencapai nilai tinggi. Gimana caranya biar dapat nilai tinggi. Padahal sebenarnya bukan itu. Bagaimana bisa menguasai keterampilan, tujuan pembelajaran yang dicapai atau yang diinginkan pada pertemuan tersebut. Tidak bagaimana caranya nilai tinggi, buat tugasnya pokoknya biar prosesnya cepat, mencontek atau apakah gitu. Prosesnya itu yang paling penting, itu Bapak Ibu. Nah, ada peri petir itu sebenarnya singkatan Bapak Ibu dari asesmen diagnostik. Kalau dulu masih asesmen diagnostik namanya, sekarang sudah karena para dokter protes, diagnostik itu kan guru, dokter yang punya gitu ya. Akibatnya sudah asesmen formatif awal sekarang namanya. Lembar amatan, penilaian mandiri, penilaian antar teman, instrumen rubrik. Wah, ternyata itu tuh ada peri petir. Gitu baik Pak kalau nggak ikut apresiasi Bapak Ibu. Pinter-pinter buat singkatannya menarik saja, ya. Karena rata-rata yang menang itu pasti singkatan-singkatan. Kalau nggak pakai aplikasi dia. Oh ternyata cuma itu ada peri petir. Kirain perinian tadi itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita cari singkatan saja Bapak Ibu. Biar orang menarik. Apa sih nengok judulnya kan menarik. Kok ada peri, siswa bisa capaian belajarnya tuntas gitu ya. Nah, jadi dengan asesmen diagnostik, lembar amatan, kemudian penilaian mandiri, siswa melakukan penilaian mandiri Bapak Ibu. Kemudian juga menilai antar teman, jadi siswa presentasi itu mereka menilai. Kemudian instrumen rubrik yang itu untuk guru dan siswa juga harus tahu Bapak Ibu yang dinilai itu apa. Makanya rubriknya kita kasih. Ini rubrik kalian harus mencapai ini. Jadi mereka mempelajarinya. Kalau selama ini hanya tes, bongkar, pasang atau ganti oli, tidak tahu tuh rubriknya apa, baik kita kasih rubriknya. Ya, apa yang dinilai supaya dapat nilai bagus itu seperti apa gitu misalkan ya. Atau yang harus dicapai itu apa? Seperti itu. Sehingga bisa meningkatkan pencapaian belajarnya. Nah, tantangannya saya sendiri belum terbiasa membuat rubrik yang efektif, kemudian membuat penilaian supaya bisa memberikan umpan balik kepada siswa karena itu tadi memang belum terbiasa. Biasanya cuma buat esai, pilihan ganda sama duduk mengamati siswa satu waktu praktek. Itu aja biasanya. Itu pun prakteknya di akhir biasanya. Saat mereka berproses ya cuma mendampingi, kita melakukan penilaian. Penilaiannya sudah semua belajar berkelompok baru tes sendiri-sendiri. Biasanya seperti itu saya dulu Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak, proses belajar pun harus sudah kita amati gitu. Kemudian siswa belum terbiasa melakukan asesmen sendiri. Memang ribet awalnya Bapak Ibu. Mana nih Pak misinya Pak?
Masa kami suruh nilai dewe, Pak? Nah, kalau kami kasih nilai besar, sama kita ingatkan kembali bahwa itu bukan penilaian murni. Itu hanya supaya kalian bisa merancang pembelajaran kalian, bisa menilai diri sendiri. Tidak mentang-mentang kalian kasih nilai 4 terus Bapak juga kasih nilai 4, nilainya 90, tidak. Seperti itu. Karena Bapak juga melakukan penilaian. Isilah dengan jujur sesuai dengan hati anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya justru anak tidak berani ngisi nilai bagus di asesmen awal biasanya. Karena tidak pede, itu justru. Kalau dia buat langsung tinggi biasanya nggak berani justru siswa. Tapi justru tidak mau membuat tinggi di awal. Nah, langkahnya yang membuat asesmen, ya, instrumen rubrik, kemudian melakukan penilaian mandiri, jadi siswa melakukan penilaian, kemudian ada diskusi kelompok di sana, kita juga sambil membuat mengamati dengan lembar amatan, kemudian praktik, kemudian asesmen antar teman saat presentasi, kemudian lembar amatan. Jadi teknisnya saya melakukan asesmennya di pembelajaran sebelumnya, atau kalau kita mau asesmen diagnostik boleh di awal semester, boleh Bapak Ibu. Tapi biasanya untuk di materi itu, kalau bisa kita lakukan di pertemuan sebelumnya, di materi itu, supaya kita tahu penguasaan di materi itu seperti apa. Setelah itu baru kita buat instrumen rubriknya seperti apa, kita buat lembar-lembar penilaian mandiri untuk siswa. Kemudian saat sebelum siswa praktek, ya jelas setelah kita sampaikan tujuan diskusi, sebelum kegiatan inti, kita minta siswa untuk melakukan penilaian diri. Sekarang posisi kalian sekarang nilainya 1, 2, 3 atau 4 berdasarkan kurang, cukup, baik, dan mahir atau sangat baik. Silakan nilai dulu. Kemudian selama proses pembelajaran itu tetap dibawa sama siswa. Selama dia belajar pakai buku, selama dia praktek, kalau siswa itu merasa nilainya sudah naik, maka ditulis naik. Misalkan 1 tuh, saat praktek, caranya aku sudah lebih paham, saya buat 2 menjadi cukup. Silakan dibuat sama nilainya mandiri, otomatis dibuat 2. Kalau merasa masih belum ada kenaikan, ya sudah, tidak usah diisi, tetap berarti di angka itu. Seperti itu Bapak Ibu penilaian mandirinya. Kemudian diskusi kelompok, kita melakukan penilaian saat itu. Praktikum juga kita melakukan penilaian. Siswa belum melakukan penilaian antar teman, tapi mandirinya tetap. Saat diskusi dan praktikum, siswa melakukan penilaian mandiri selama dia merasa sudah ada peningkatan. Kemudian asesmen antar teman itu saat presentasi. Jadi walaupun saya ngambil poinnya asesmen, tapi pembelajaran berdiferensiasinya tetap saya masukkan. Ada yang pakai video, ada yang pakai PowerPoint gitu ya, sesuai dengan siswa. Tapi karena mau lomba, kalau bisa sebanyak mungkin jenisnya produk siswa. Tapi kalau sehari-hari dibebaskan Bapak Ibu ya. Kalau buat video galau ya dipersilakan. Tapi kalau lomba, kalau bisa bervariasi lah gitu ya. Nah, saat siswa yang lain presentasi, kelompok lain presentasi, kelompok yang mengamati itu membuat penilaian. Ada lembar amatannya, gitu ya, lembar asesmen antar teman. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kemudian kita melakukan lembar amatan selama proses pembelajaran, ya. Terus ada juga catatan-catatannya di situ. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, capaian belajarnya meningkat 95%. Sebenarnya namanya kita belajar Bapak Ibu, dari belum tahu menjadi tahu ya pasti akan meningkat Bapak Ibu. Ya, pasti akan meningkat. Tapi poinnya yang kita ambil bukan hanya 90%-nya. Jadi kalau kita melakukan praktek baik, kita coba di kelas tuh, kalau bisa cari sebanyak mungkin momen wow-nya. Wow, ternyata anak ini bisa seperti ini gitu. Oh, ternyata anak ini pas disuruh menilai sendiri jadi lebih bertanggung jawab. Jadi berbeda. Jadi kita cari momen-momen yang selama ini belum pernah ada kalau kita lakukan pembelajaran dengan model yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Itu yang diceritakan saat presentasi. Nah, hasilnya siswa terbiasa, ini faktor keberhasilannya, siswa biasa menggunakan perangkat gadget Bapak Ibu, karena di LKPD saya itu saya kasih barcode, video-video pembelajaran untuk mereka melihat dan lain sebagainya. Kemudian karena berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Jadi saya buat rubrik, saya kasihkan ke rekan, kira-kira rubriknya sudah bagus belum, ada yang perlu diperbaiki atau tidak, seperti itu. Jadi kolaborasi Bapak Ibu. Nah, kendalanya beberapa spesifikasi gadget dari siswa belum cukup mendukung untuk memasang aplikasi Canva. Jadi ada yang membuat pakai PowerPoint, saya ajarin Canva sedikit. Tapi sebenarnya di pelajaran informatika sudah belajar, kita tinggal memberikan penguatan sedikit saja.
Jadi ada kendalanya tuh install Canva bisa, tapi pas buka itu tidak terbuka-buka. Ya kendalanya hal-hal yang seperti ini. Akhirnya dia jadinya merubah. Walaupun di awal sudah disepakati, Pak kelompok kami yang buat PowerPoint. Tapi kalau ada kendala seperti ini boleh. Kalau mau ganti ya sudah, ganti apa yang lain. Kami buat video aja Pak, silakan. Dihapus ya langsung aplikasi Canva-nya. Ya. Kalau aplikasi video rata-rata siswa itu sudah punya pakai capcut tuh Bapak Ibu. Nah ini contoh asesmen diagnostiknya Bapak Ibu. Kalau dulu masih diagnostik namanya ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Hal yang sederhana Bapak Ibu supaya kita tahu dia siap atau tidak belajar. Kemudian sebutkan hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika sedang belajar. Seperti itu. Menyenangkan apa itu Bapak Ibu? Tidak menyenangkan ketika guru marah. Menyenangkan bermain Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana cara belajar yang paling membuat kalian mudah memahami materi? Dijelaskan dengan santai. Saya lebih suka belajar praktek. Jadi ada yang mau dijelaskan, ada yang mau belajar praktek langsung. Tapi tetap semuanya kita wadahi ya Bapak Ibu. Jangan hanya satu saja. Kemudian asesmen kognitifnya untuk melihat persiapannya. Sebelum mengajar piston saya waktu itu, saya tanyakan dulu apa yang Anda ketahui tentang blok silinder dan kelengkapannya. Seperti apa. Kemudian apa yang Anda ketahui mengenai mesin 4 tak. Nah ini kemampuan prasyarat. Sebelum dia belajar blok ya piston, dia harus tahu dulu mesin 4 tak itu seperti apa. Untuk mengecek dia sudah tahu apa belum. Kalau rata-rata siswa sudah tahu Bapak Ibu. Walaupun cuma nulis mesin 4 tak tidak seboros mesin 2 tak. Mesin 4 tak 2 kali apa nih naik 2 kali turun. Kita anggap sudah tuntas karena tidak perlu seperti textbook. Mesin 4 tak adalah bla 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 textbook nggak perlu. Penting berarti dia paham konsepnya udah cukup. Ya, tidak harus sempurna mengisinya. 4 tak tidak guna oli samping gitu ya. Itu udah cukup. Bapak udah tahu berarti dia kalau 4 tak tidak pakai oli samping. Udah cukup ya. Nah ini lembar checklist perencanaan mereka Bapak Ibu. Jadi di awal pertemuan misalkan dia 3 ini Bapak Ibu sudah merasa karena dia sudah kelas 11. Jadi dan itu udah praktek keberapa gitu ya. Sudah pertemuan keberapa. Jadi udah biasa dia menggunakan alat. Makanya dia isi 3. Kemudian melepas dan merakit blok silinder dia sudah 3. Dan memang anaknya ini si Erik ini sering ke bengkel. Jadi makanya dia di awal pun sudah buat melepas dan merakit blok 3 karena dia sudah pernah melepas dan merakit blok. Di situ kita tahu Bapak Ibu ini bisa diandalkan anak ini. Itu kan jadi guru seperti itu Bapak Ibu ya. Kita kasih penguatan, kita kasih praktek yang lebih menantang, tapi juga dia bisa kita minta bantuan untuk mengajari temannya yang lain. Kayak gitu. Jadi dari kelompok kita bisa lihat ini. Berarti ini jangan sampai nilai yang bagus-bagus dia isi satu kelompok, kita pisahkan di kelompok yang lain. Kayak gitu. Walaupun tetap tadi ya Bang Son mandiri, tetapi kita bisa intervensi. Kayak gitu. Kalau saya dulu awalnya saya buat si A, B, C, D, E kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya silakan mau milih kelompok yang mana. Kayak gitu saya Bapak Ibu. Bisa juga, jadi teknisnya bebas. Ya, misalkan kan kita membuat 7 kelompok, ya kita cari 7 siswa yang kira-kira bagus bisa memimpin kelasnya. Ya si A kelompok 1, si B kelompok 2. Sisanya silakan milih kelompok yang mana. Yang penting maksimal sekian jumlah kelompoknya kayak gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada catatan-catatan yang biasa dia isi. Nah, karena masih awal dulu Bapak Ibu, jadi untuk membuat apa catatan ini masih banyak yang nyontek karena belum terbiasa. Tapi sekarang anak kelas 3 yang sekarang sudah terbiasa, dia sudah paham apa yang harus ditulisnya. Catatan-catatannya itu seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu ya, keterangannya. Isi 1 kalau kurang, 2 kalau cukup, 3 kalau baik, 4 sangat baik. Nah di bawahnya saya lupa membuat refleksi, terus saya minta saja di bawahnya silakan anak-anak refleksikan apa hal yang sudah kamu pelajari, yang sudah paham apa yang belum dipahami dituliskan, kemudian apa yang akan Anda lakukan supaya yang belum paham tadi besok-besok bisa lebih paham. Kita minta refleksi, ini penting Bapak Ibu ke siswa itu setiap akhir pertemuan kita refleksikan. 3 pertanyaan pamungkas ini aja Bapak Ibu, apa yang sudah dipelajari, apa yang belum paham, apa yang akan dilakukan supaya besok yang belum paham ini bisa paham. Ini harus dibaca dan kita refleksikan. Kalau sekedar kita tulis, tidak kita refleksikan untuk perencanaan besok akan mubazir ya Bapak Ibu.
Nah ini LKPD ya. Kalau LKPD kurang lebih sama lah ya, seperti ini. Atau job sheet kalau bahasa bengkelnya. Nah ini rubrik presentasi penilaian antar temannya Bapak Ibu. Sini kesesuaian isi presentasi. Ini kriterianya. Silakan diisi 3, 2 atau 1 seperti itu. Nah, silakan disesuaikan. Jadi kita juga Bapak Ibu kalau satu kelompok menilainya pun boleh. Misalkan si Adi dia presentasi, berarti kita nilai presentasinya. Si Budi dia cuma notulen, berarti yang kita nilai adalah dia sebagai notulennya. Si Joko dia yang buat videonya, berarti kita nilai berdasarkan dia buat videonya. Tidak apa-apa, berarti sudah tuntas di situ. Tidak harus semuanya presentasi. Kalau yang malu presentasi kan, nah kita paksa Cak Mano pun Bapak Ibu tetap gemetar pula dia di depan itu tegak. Tapi tetap besok-besok kita minta, tapi tidak jadi patokan penilaiannya karena supaya dia juga mencoba untuk presentasi gitu Bapak Ibu ya. Nah ini siswa yang melakukan penilaian. Nah di bawahnya ada umpan kali. Apa kekuatan tipe penyaji? Ini karena masih awal-awal masih singkat-singkat ya tulis ya Bapak Ibu. Kelompok 3 videonya bagus, itu aja. Kemudian hal yang bisa ditingkatkan, suara lebih keras dan lantang. Mungkin karena grogi kan saat presentasi lembut suaranya gitu ya, tidak jelas. Pertanyaannya apa? Jadi saya minta buat pertanyaan di situ. Bagaimana kerja piston dan blok silinder? Padahal sudah dijelaskan itu, ditanyakan lagi. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kita minta isi. Sebagai ini dia. Nah ini lembar amatan kita Bapak Ibu. Ini yang sudah saya salin rapi Bapak Ibu ya. Kalau yang asli bukan ini. Yang asli itu sudah guma oli Bapak Ibu kan. Sebenarnya lebih bagus itu sih yang di-scan supaya terlihat natural. Tapi yang sudah banyak kena oli itu tidak nampak lagi kalau kita scan itu. Jadi sudah saya buat rapi lagi. Kalau aslinya itu tulisannya itu keluar-keluar, ada yang di samping ke atas ke bawah gitu tulisnya Bapak Ibu. Cari ruangan yang kosong. Sebenarnya yang bagus sih seperti itu. Saya akan usahakan yang sekarang saya cari yang walaupun kena oli tidak sampai nilainya hilang. Jadi seperti ini. Nah, keterampilan kolom 1, 2, 3, 4, 5 itu berdasarkan rubrik. Ada rubriknya Bapak Ibu. Rubriknya tidak saya cantumkan di sini. Ya ada rubriknya seperti kalau kita yang kejuruan pasti paham seperti uji kom itu lah, ya. Seperti uji kom. Kalau 4 kriteria tercapai maka kompeten, gitu. Sangat baik dan sebagainya. Ada rubriknya. Nah kemudian Bapak Ibu yang ini tambahan yang saya kembangkan 1 tahun ini. Saya kembangkan belum 1 tahun sih, mulai semester kemarin. Itu pun sudah setengah semester saya mulai terapkan. Jadi kalau tadi melakukan penilaian sendiri, sekarang saya minta merencanakan juga sendiri. Awalnya saya bebaskan itu, yang kejuruan pasti paham. Misalkan saya ngajar mesin itu saya kelompokkan menjadi 4 kompetensi, mekanisme katup, misalkan karburator, injeksi kayak gitu kan. Ada 8 kompetensi bebas. Kalian mau belajar apa dulu? Awalnya seperti itu saya coba. Tapi memang sulit minta siswa seperti itu. Dan kita juga kesusahan sih kalau bimbing beda-beda. Akhirnya mereka sama semua ya sudah. Akhirnya udah sama semua sekarang. Jadi satu praktek, 1 hari kegiatan praktek sama kayak gitu. Jadi misalkan yang sebelah kiri itu saya belum buat, jadi saya suruh buat di kiri. Jadi pencapaian sekarang sama seperti tadi, itu nilainya berapa? 1 gitu, 1. Kemudian kita belajar sekarang tanggal 19, tulis di sebelahnya tanggal 19. Setelah di akhir pembelajaran, nanti nilainya sudah naik atau belum? Silakan ditulis. Atau selama proses pembelajaran seperti tadi lah kurang lebih. Selama proses pembelajaran sudah ada naik, silakan langsung diisi. Kalau tidak naik, tetap diisi nilai yang sama. Kalau dulu tidak, kalau tidak naik jangan diisi. Tapi kalau sekarang saya minta di hari yang sama setelah selesai pembelajaran, kalau merasa tidak naik tetap ditulis sama. Misalkan 1 berarti ditulis 1. Supaya tahu kita udah belajar sehari tapi belum naik ke pencapaian kita. Berarti apa yang salah? Itu jadi refleksi kita juga kan Bapak Ibu. Kenapa kok siswanya nggak naik? Mungkin kita nggak merhatikan dia, atau dia tanya dengan temannya cuek. Makanya sangat perlu sekali kita mengevaluasi lagi dan merefleksikan hasil anak seperti ini. Kayak gini Bapak Ibu. Ini memang kita mengingatkannya itu harus berkali-kali. Awalnya memang harus serempak Bapak Ibu. Pagi sebelum praktek, ayo kita isi sama-sama. Nanti pas saat praktek sudah kita suruh. Kalau saat praktek ngisi ada kemajuan silakan isi. Tapi biasanya awal-awal nggak ada yang ngisi. Pas mau pulang baru sudah ada yang ngisi kemajuan belum Pak. Ya, sudah sekarang isi sama-sama isi.
Memang awal-awalnya seperti itu, tapi kalau dia terbiasa udah dia bawa, selama praktek bisa dia isikan. Gitu, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Satu sudah naik kedua. Tapi ada juga Bapak Ibu, satu praktek berikutnya satu juga semua. Gitu. Nah ini malah, oh ya ini 1, 3, 1, 3, 2, 3 gitu. Ini malah dicampur sama anaknya. Harusnya tandanya di sebelah. Yang ini. Itu ada yang 3 tapi tetap 3 Bapak Ibu ya. Ada yang 1, kedua. Jadi untuk siswa yang 1 ini yang menyambung yang pertanyaan Bang Zon tadi, kalau memahami komponennya dia masih merasa kurang 1, dia naik kedua saja udah cukup, udah indikatornya tujuannya udah tercapai. Walaupun baru cukup nih. Kan kalau 2 baru cukup, belum baik atau lagi sangat baik. Tapi itu sudah naik aja udah tujuan pembelajarannya tuntas. Tapi tetap PR kita kalau bisa tetap maksimal ke 4. Apalagi kalau praktek seperti ini kan lebih enak. Praktek kaburator tetap bisa. Tetap bisa terus selama pertemuan. Seperti ini Bapak Ibu. Mekanisme 1, 2, 2. Ini masih banyak yang isi sama. 2 tetap isi 2 gitu ya. Nah, ini merawat memperbaiki karena pertemuan yang awal belum merawat dan memperbaiki dia belum isi. Di pertemuan tanggal 8 baru dia diisi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu praktek baik saya. Mungkin Pak Ben ada sticky note nggak ya? Kalau ada boleh minta terbagikan Bapak Ibu. Kalau ada masukan silakan. Dan kalau ada pertanyaan silakan boleh langsung ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Boleh memberikan masukan langsung juga boleh. Tapi nanti saya minta dalam kertas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Untuk tahun ini Bapak Ibu Jambore itu dibatasi cuma 3 temanya. Kalau tahun kemarin banyak. Tahun ini cuma P5, pembelajaran berdiferensiasi sama asesmen pembelajaran. Jadi cuma 3. Silakan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah melakukan semua. Tinggal merekam ulang saja lagi karena harus buat video. Silakan Bapak Ibu isi sebagai masukan saya terkait praktek baik yang saya lakukan. Boleh, kalaupun tidak ada masukan, kalau bisa ada ya Bapak Ibu ya. Karena itu untuk perbaikan saya. Boleh misalkan penguatan, oh yang ini sudah baik nih, saya tertarik ini menerapkan di kelas. Misalkan boleh juga seperti itu Bapak Ibu. Terus masukannya apa? Kalau kurang selembar bisa dikasih sepak Pak Ben. Tidak balik gitu. Boleh Bapak Ibu, misalkan yang menarik yang dari yang saya paparkan mengenai praktek baik saya Bapak Ibu ya, bukan yang kombel atau asesmennya tadi ya, yang baru saja yang slide ini. Boleh apa yang menarik menurut Bapak Ibu, kemudian apa yang perlu dikuatkan, ya, apa masukan dan sarannya. Jadi yang pertama, apa yang menarik menurut Ibu? Kita sepakati saja Bapak Ibu ya, ada 2 pertanyaan. Pertama, apa hal menarik dari praktek baik saya? Terus kedua, apa sarannya atau masukannya supaya menjadi lebih baik? Kalau bisa dicari-cari Bu ya. Biasanya kita kan cari yang kurang itu mudah daripada cari yang bagus. Biasanya seperti itu. Maka akan lebih mudah untuk memperbaiki ke depan. Silakan.